Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ahibba'i fillah, u'arifu nafsi, ana Iwan Sofyan Andi, Pondok Pesantren Baitul Hidayah, atau lebih dikenal pesantren di atas awan. Ahibbai wa akhwati fillah, ada istilah kata-kata murid yang populer di bahasa Indonesia. Murid adalah siswa, baik itu SD, SMP, atau bahkan pendidikan usia dini, sering dikenal dengan istilah murid. Padahal murid hakikatnya berasal dari bahasa Arab. Arada yuridu, murid. Atau bisa dikatakan juga murid dalam bahasa Indonesia adalah akulturasi bahasa Arab yang diindonesiakan. Sehingga ketika kita mengatakan murid dalam bahasa Indonesia sangat identik dengan satuan pendidikan atau person-person yang ada dalam satuan pendidikan. Padahal menurut Syekh Rajab Dib dalam kitabnya Wasiyati, beliau mengatakan bahwa murid tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selama kita ada di dunia ini, kita adalah murid. Kalau beliau mendefinisikan, Syekh Rajab Dib mendefinisikan kata-kata murid adalah seseorang yang punya 3 keinginan atau 3 kategori. Yang pertama adalah al-asyidda'u azman, orang yang memiliki keinginan kuat, keinginan luhur untuk mendapatkan sesuatu yang baik, untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-asyidda'u azman. Sehingga dalam kategori ini saja, bukan hanya seorang murid PAUD atau SD atau SMP saja yang dikategorikan asyidda'u azman. Siapa saja yang memiliki kategori asyidda'u azman didefinisikan sebagai seorang murid dalam arti yang sangat luas tentunya. Sehingga dalam hal ini Syekh Rajab dalam definisinya tidak mengotak-kotakan atau tidak membatasi istilah murid hanya dalam kurun waktu tertentu saja, tapi murid abadul abad. Seperti hanya hadis Rasulullah SAW, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai kemudian liang lahat, kita adalah talibul ilmi. Semenjak sebelum lahir sampai kita meninggal pun dikategorikan sebagai murid. Alladzi yurid asyidda'u azman, memiliki keinginan yang luhur, azimah yang tinggi, himmah yang kuat untuk memperoleh sesuatu yang baik. Itu definisi yang pertama atau kategori pertama yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad Rajab tentang murid. Kemudian yang kedua, murid adalah al-awfiya'u ahda, orang yang benar-benar menepati segala perjanjian atau segala janji. Ketika kita menulis sesuatu dalam diary kita, dalam sejarah kita, saya ingin A, saya ingin B, saya ingin C, kemudian beliau menepati janji ini, janji atas dirinya sendiri,
itu sudah dikategorikan sebagai seorang murid. Sebaliknya, sebanyak apapun catatan kita, catatan perjanjian kita, kok kemudian kita tidak menepati, tidak dalam definisi sebagai seorang murid menurut Syekh Rajab rahimahullah. Kemudian definisi yang ketiga, murid adalah as-sadiqina kalaman aw wa'dan. Orang yang tatar tuturnya, tutur katanya baik, tutur katanya dipercaya, lisannya shadiq, lisannya sangat dipercaya dalam tutur kata. Setiap berkata, dia tidak pernah berbohong. Ini juga termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai murid. Sehingga ketika seorang yang dilabeli santri, dilabeli siswa, dilabeli murid, kok masih berbohong dalam kata-katanya, menurut definisi Syekh Rajab, berarti dia belum termasuk kategori murid, belum dikategorikan sebagai seorang murid. Sehingga ketika tiga kategori ini, al-asyidda'u azman, al-awfiya'u ahdan, as-sadiqina kalaman aw wa'dan tersemai dalam diri kita, kita sudah termasuk murid minal mahdi ilal lahdi. Bahkan sebelum kita lahir pun sudah dikategorikan sebagai murid. Kemudian bagaimana lantas untuk mempertahankan tiga kategori yang didefinisikan oleh Syekh Rajab Dibi? Dalam bukunya Syekh Rajab juga mengatakan bahwa untuk memperkokoh definisi kita sebagai seorang murid dalam arti yang lebih luas, dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya dalam tataran ruang dan waktu saja. Untuk mempertahankan tiga indikator ini, Syekh Rajab mengatakan seyogyanya kita harus memiliki 4 syarat dalam mempertahankan definisi murid yang beliau definisikan. Yaitu yang pertama, dalam bukunya Wasiyah halaman ke-62 beliau mengatakan an yakuna zahirukum jami'an atau zahiruna jami'an muwafiqan bil kitabi was sunnah wal ijma'. Hendaklah setiap langkah kita, perbuatan kita harus sesuai, merujuk, berdalil kepada Alkitab was sunnah wal ijma'. Seperti hadis Rasulullah SAW, wala Rasulullah SAW, inni taraktu fikum as-saqalain, kitabullah wa sunnatu Rasulullah SAW. Berpegang teguhlah kepada dua hal ini, kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita sudah berpegang teguh pada dua hal ini, ditambah ijma'ul ulama, fa insyaallah definisi murid asyidda'u azman, al-awfiya'u ahdan, as-sadiqina wa'dan atau kalaman, itu akan tersemat dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah al-istiqamatu fil ibadah. Istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berbuat. Rasulullah memberikan panduan kepada kita, khairul a'mali dawamuha wa in qallat. Sebaik-baik pekerjaan adalah yang kontinu, yang punya kontinuitas tinggi, yang berkesinambungan, yang terus-menerus walaupun hanya sedikit. Dalam istilah Kiai Arwani Yanbu'ul Quran, qalilun qarra katsirun khairun min katsirin farra. Qalilun qarra katsirun khairun min katsirin farra. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi benar-benar lebih baik
daripada banyak tapi tercerai-berai atau berantakan. Ini adalah keistiqomahan. Ketika seorang sudah punya keistiqomahan dalam hatinya, dalam jiwanya, insya Allah dia akan tersemat dalam dirinya seorang murid yang hakiki. Itu yang kedua, untuk mencapai derajat murid yang hakiki menurut Syekh Rajabdin. Kemudian yang ketiga adalah ada'ut ta'at, atau senantiasa kita mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam kebaikan, taat dengan waktu, taat dengan ibadah, taat dengan guru, taat dengan orang tua, taat dengan pemimpin yang saleh, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua ketaatan-ketaatan ini kita laksanakan, kita lakukan, kita perbuat, kita jalani. Insya Allah kita juga akan mencapai derajat murid. Taat dengan waktu, insya Allah murid ini akan rajin, akan telaten kepada pekerjaannya karena taat dengan waktu, atau tanzimul awqat yuwaffiru nisfal a'mal. Ketika kita manage waktu dengan baik, akan mempersingkat pekerjaan atau mempermudah pekerjaan. Sehingga ketika kita semuanya berazam mentaati waktu, mentaati guru kita, mentaati orang tua, berbuat taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, kategori murid menurut Imam Syekh Rajabdin insya Allah akan menjadi bagian dari kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kasratul azkar, banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir dalam arti yang soreh, kita akan mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang disyariatkan oleh ajaran kita, atau mungkin kita bertadabbur terhadap kesalahan-kesalahan kita, bertadabbur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini juga termasuk zikir. Sehingga ikhwani wa akhwati fillah, ketika empat hal tadi kita laksanakan dengan berkesinambungan, kita laksanakan dengan seksama. Yang pertama, senantiasa patuh atau senantiasa memegang teguh kepada ajaran kitabullah wa sunnah dan ijma. Yang kedua, istiqomah terhadap ibadah, dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ketaatan itu. Ketaatan dalam perbaikan dan ketaatan dalam kebaikan tentunya. Dan yang keempat adalah kasratul zikr, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita akan berhasil, atau mungkin berhasil, kita dapat berhasil dalam memenuhi standar 3 indikator atau indikator utama definisi murid dari Syekh Rajabdin rahimahullah. Ikhwani wa akhwati fillah, mudah-mudahan dalam bulan puasa yang penuh keberkahan ini, sekali lagi, kata-kata murid sejatinya tidak boleh kemudian kita batasi dengan ruang dan waktu. Kata-kata murid tidak hanya sekedar milik anak-anak SD, SMP ataupun SMA, tapi murid adalah definisi yang sangat luhur dan bisa kita miliki bersama. Tua muda, besar kecil, pintar, atau orang yang diberikan keterbatasan kalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memiliki murid 3 kategori tadi itu, al-asyidda azman, wal awfiya'u ahdan, was-sadiqina kalaman, insyaallah akan menjadi tanaman atau tertanam dalam lubuk sanubari kita semuanya. Mudah-mudahan melalui momen
ibadah saum kali ini kita mendapat pelajaran dan bisa mengambil pelajaran bahwa saum ini bisa sedikit demi sedikit sarana kita memperoleh predikat murid menurut definisi Syekh Rajab rahimahullah. Akhwani wa akhwat wa ahibbai fillah, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Kami tunggu ikhwan wa akhwat fillah semuanya di Bukit Penyandaan, pesantren di atas awan, Baitul Hidayah, Bandung. Allah waliyut taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.